Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Saya yakin dan percaya luar biasa, amin. Umat-umat yang luar biasa boleh kita lambaikan tangannya. Yang di rumah juga boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita percaya hadirat Tuhan yang besar akan kita rasakan lewat doa pujian penyembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami ada semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami katakan dari tempat ini shalom atas Indonesia. Shalom atas Indonesia. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati pemimpin yang sudah Tuhan percayakan atas kami. Dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan sampai jajaran terendah RT RW sekalipun Tuhan. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biar mereka memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini juga Tuhan. Kami berdoa buat gembala pembina kami beserta 4 wakilnya. Gembala rayon kami beserta kedua wakilnya. Gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembala kami di tempat ini. Bapak Pendeta Yohanes Tuhan. Kami mengucap syukur buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, pelayanannya dimanapun mereka Tuhan. Baik di dalam maupun di luar negeri Tuhan. Urapan yang baru Tuhan nyatakan atas hamba-hamba-Mu ini. Hadirat Tuhan yang besar Tuhan nyatakan dimanapun mereka pelayanan. Berkati keluarga besar mereka Tuhan Yesus. Aman dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami Tuhan buat setiap kami yang pelayanan di tempat ini. Layakan kuduskan kami Tuhan. Layakan kuduskan kami Tuhan. Untuk kami boleh memberikan yang terbaik di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ikut ibadah bersama kami Tuhan di pagi hari ini. Berkati mereka Tuhan. Mereka yang ada di rumah Tuhan, berkati mereka. Urapan-Mu yang baru nyatakan atas rumah-rumah mereka Tuhan. Ada doa pujian penyembahan keluar dari rumah-rumah mereka Tuhan. Hadirat Tuhan yang besar dinyatakan atas setiap rumah-rumah Tuhan. Bahkan setiap lingkungan mereka juga Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami memeteraikan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala kemuliaan, pujian, hormat, dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik pagi hari ini. Kita yang siap bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita yang dahsyat. Yang di rumah kita berikan tepuk tangan yang panjang. Kita percaya sukacita Tuhan boleh kita rasakan pagi hari ini. Amin. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Oh Jesus. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, amin, ada bagiku. Mari yang di rumah katakan, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku haleluya, lebih lagi katakan, Bapakku datang, Bapakku datang. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi. Sekali lagi katakan, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuat. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Amin. Ini doa kami Tuhan, ini iman kami Tuhan. Ya, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita, amin. Ku nyanyi haleluya. Yes.
Ya, sungguh kau hebat, kau ajaib, ajaib perkasa, amin. perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, ya. perbuatan. Lebih lagi angkat tanganmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Amin. Shakarabatakarabarabarabarabarabo. Shirabarabarabarabarabarabaraba, Jesus. Hirabarabatarabarabo. Haleluya. Mari terus angkat suaramu, angkat doamu, angkat penyembahanmu. Amin. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Iralabatakaramu, Jesus. Makasih Tuhan, Kau layakkan setiap kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kiaralabatakarabarabarabarabarabarabaya shekeralamu. Inaralabatakarabarabarabarabo, Jesus. Urapan yang baru kami perlukan Tuhan, urapan yang baru kami perlukan Tuhan. Ya, ya. Amin. Inalabarabaya lama. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi jemaat Tuhan yang di rumah, kita angkat tangan kita. Hosana
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita berikan tepuk tangan yang panjang. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sekali lagi Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kita berikan tepuk tangan yang panjang. Kita serahkan haleluya. 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 Kita yang siap memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Sekali lagi dong kita berikan tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Kita mau menari bagi Allah kita, Allah yang hidup. Amin. Yes. Bersama-sama kita katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan. Ya. Beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Kita menari bagi Allah kita yang dahsyat. Bersama-sama serahkan haleluya. Turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, beri kesempatan. Katakan jika ku akui, ya, semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau
mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kita menari bagi Tuhan, amin. Semuanya kita menari bagi Tuhan. Oh, oh. Bersama-sama katakan tak mau. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang panjang. Kita serahkan haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dari Departemen Teologi GBI Gatot Subroto. Selamat menyaksikan. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain
menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Makasih Tuhan. Hadirat-Mu yang selalu ku rindu, lebih dari apapun dalam hidupku. Hadirat-Mu puaskan hasratku untuk nikmati dalamnya kasih-Mu. Hadirat-Mu mengubah hidupku, memberikanku damai dalam hatiku. Hadirat-Mu teguhkan langkahku, membuktikan dalamnya kasih-Mu. Menyembah-Mu
yang aku rindukan, karena hadirat-Mu sumber kekuatanku. Menyembah-Mu itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. Mari jemaat yang di rumah, kita nyatakan dari awal. Hadirat-Mu yang selalu ku rindu, Amin. lebih dari apapun dalam hidupku. Hadirat-Mu puaskan hasratku untuk nikmati dalamnya kasih-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu mengubah Amin. hidupku. Oh, berikan ku damai dalam hatiku. Yes. Hadirat-Mu teguhkan langkahku, membuktikan dalamnya kasih-Mu. Menyembah-Mu, menyembah-Mu itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu sumber kekuatanku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu yang menjamah hati. Sekali lagi dengan iman katakan. Menyembah-Mu, menyembah-Mu itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu sumber kekuatanku. Kami menyembah-Mu, menyembah-Mu itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. Karena hadirat-Mu, karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. Karena hadirat-Mu Tuhan, karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Buat waktu ini sebentar kami mendengarkan kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Materaikan setiap firman yang disampaikan menjadi rema sepekan buat setiap kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Urapan yang baru, hikmat yang baru Tuhan nyatakan atas hamba-Mu. Biar setiap apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu itu memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran isi hati-Mu. Mari kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan, kami mengucapkan syukur di hari Sabat-Mu ini. Kami boleh datang bersekutu kembali dengan Engkau. Bapa, biarlah Roh Kudus turun memenuhi kami semua. Baik kami yang ada di rumah-rumah dan di mana kami berkumpul Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah kami, mengurapi kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang berbicara bagi kami. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan pesan-Mu. Roh Kudus, berbicaralah, berbicaralah. Segala roh-roh yang tidak berkenan di tempat ini, kami bersahati dalam nama Yesus. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom saudara. Saudara sehat-sehat saja, baik-baik saja, amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 5 sampai dengan 6. Mari kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, 2 minggu yang lalu, Pak Niko, gembala pembina kita, pernah berbicara mengenai hal ini. Dan saat itu murid-muridnya ada di Danau Galilea. Karena mereka frustrasi. Karena setelah kebangkitan Tuhan Yesus, mereka mungkin tidak punya apa-apa lagi. Dan mereka berpikir bahwa pemimpin mereka sudah tidak ada. Akhirnya mereka kembali lagi ke pekerjaan semula, yaitu sebagai nelayan. Tetapi saat Petrus dengan teman-temannya mencari ikan semalaman, mereka tidak dapat apa-apa. Dan setelah itu, paginya, tahu-taunya ada yang bertanya, "Hei anak-anak, adakah engkau memperoleh ikan untuk lauk pauk?" Mereka langsung menjawab, "Tidak ada." Tetapi suara itu juga mengatakan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Dan saat itu murid-murid taat untuk menebarkan. Saudara, ini satu mujizat luar biasa dan kita tahu saat ditebarkan jala itu, apa yang terjadi? Di tempat yang dangkal lagi saudara. Hanya kurang lebih 90 meter dari pantai, tapi saat menebarkan jala, mereka mendapat ikan yang banyak, yaitu 153 ekor. Saudara, ini mustahil. Ya, mustahil. Mungkin ada yang mengatakan saat ini, itu kan cerita dulu. Apa bisa terjadi sampai saat ini? Nah, saudara, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita belajar bagaimana mengubah yang mustahil menjadi yang tidak mustahil. Nah, bagaimana caranya, saudara? Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, ya, kita tahu hatinya. Kita tahu apa yang diinginkannya. Saya percaya kita akan menjadi serupa dengannya. Bahkan yang bagi Tuhan tidak mustahil, itu terjadi juga di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hari-hari ini kalau kita ingin mengasihi Tuhan, kembali, apa yang sudah dipesankan, kita harus intim, kita harus dekat dengan Dia. Kita harus menjaga hubungan yang baik terus dengan Dia, melekat. Semua ini Tuhan izinkan. Kita nggak bisa kemana-mana hari-hari ini. Bahkan kita nggak bisa bekerja, bahkan hari ini pun juga sudah tidak bisa beribadah. Tetapi ini semua Tuhan izinkan supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan.
Nah, kalau kita intim, kita dekat dengan Tuhan, itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ada satu firman di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan baik, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sudah kembali intinya, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan sediakan semua. Memang hari-hari ini banyak orang yang di PHK, ya khawatir, ketakutan. Tapi kembali, kalau kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita mengasihi Dia, intim lagi, percaya, semua akan disediakan oleh Allah. Amin. Ayo, hasil dari kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melihat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, saudara, ini perlu iman, perlu percaya. Lalu yang kedua, saudara, mari kita lihat di Yohanes 20 ayat 29. Mari kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara, firman Tuhan ini Tuhan katakan kepada Thomas, karena awalnya Thomas tidak percaya. Bahkan dia mengatakan kalau tidak mencucukkan tangannya ke lubang paku di tangan Yesus itu, dia tidak mau percaya. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus datang saat Thomas berkumpul dengan murid-murid yang lain. Dan dia mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, yang kedua, saudara, kita harus melihat dengan iman. Jangan seperti Thomas, melihat secara fisik apa yang di depan mata yang perlu kita lihat, secara pemikiran kita, logika kita. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, mari melihat dengan iman. Nah, kembali, kalau Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah bukakan, dan firman Tuhan mengatakan, ya, percaya, kita responi. Hari-hari ini, dengan kondisi yang seperti ini, kita belajar percaya bahwa Tuhan sediakan. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan dan kita percaya, yang lainnya pasti ditambahkan. Amin, saudara. Nah, mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil perlu iman, perlu percaya. Kalau saudara masih ragu-ragu, saudara kembali, ya, kita tidak akan melihat yang tidak mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Lalu poin yang ketiga, mari kita lihat Yohanes 21 ayat 6. Kita lihat kembali ayat ini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dan di ayat yang lain dikatakan 153 ekor banyaknya. Saudara, kembali, saat itu Petrus dan teman-temannya, mereka taat. Walaupun gak masuk akal, saudara. Hanya 90 meter dari pantai, paling dalamnya cuma beberapa meter. Saat diperintahkan untuk tebar di sebelah kanan, dia taat. Mungkin kalau saat itu Tuhan Yesus memerintahkan sebelah kiri pun juga dia taat. Bukan berbicara kiri dan kanan, tetapi berbicara ketaatan. Saudara, kembali yang ketiga, yaitu melangkah dalam ketaatan. Kalau kita sudah intim dengan Tuhan, kita tahu hatinya Tuhan, dan kita merasakan damai sejahtera. Lalu yang kedua juga, kita percaya
beriman, melihat dengan iman, saudara. Ya, lalu yang ketiga, tinggal melangkah dalam ketaatan. Dan saya percaya hidup kita akan dibuat berhasil. Saudara, saya mempunyai satu kesaksian. Ya, saat kita diizinkan Tuhan untuk membeli gedung gereja, saat itu saya merasa nggak mampu. Karena terus terang, saudara, tiap bulan kita saat itu harus mencicil gedung ini 20 juta. Memang bukan ke bank, saudara, ke pribadi. Dan terus terang, kondisi jemaat kita semua serba pas-pasan. Jemaat yang sederhana, saudara. 5 bulan awal dalam kami mencicil, terus terang, saya selalu deg-degan. Kenapa? Kalau kita sudah mengumpulkan dana di bulan yang pertama, saat itu saya terpikir lagi, bulan depan kita bayarnya gimana? Ya. Nah, saat itu saya hanya mengatakan kepada pengerja jemaat, ayo kita kirim proposal kemana-mana. Karena terus terang kita nggak punya orang-orang yang kaya, yang punya dana lebih. Ya. Nah, saat itu kita kirim proposal kemana-mana. Oke sih, dapat. Ya, beberapa bulan kita dapat. Ya, tetapi kembali khawatir lagi. Bahkan seperti firman mengatakan, kesusahan sehari, biarlah itu sehari. Terus terang, saudara, kesusahan sebulan, biarlah itu sebulan. Nah, tetapi setelah itu, Tuhan mengatakan kepada saya, Yohanes, apakah engkau tidak mempercayai aku dalam hal ini? Lalu, saya mengatakan, Tuhan, aku percaya. Kalau kamu percaya, ayo ikutin caraku. Oh ya Tuhan, ampuni aku. Karena aku dengan kekuatanku sendiri. Nah, saat itu saya berserah sama Tuhan. Tuhan, terserah. Apa yang hendak engkau nyatakan, apa yang engkau hendak tuntun atau pimpin terhadap jemaatmu di Lebakwangi. Lalu Tuhan mengajarkan saya dan saya sampaikan kepada jemaat di hari Minggu. Saya mengatakan kepada jemaat, kita punya beban tiap bulan 20 juta selama 40 bulan atau 3 tahun 4 bulan. Ayo sama-sama kita menabur. Saudara punya kemampuan berapa? Taburlah. Mungkin saudara punya kemampuan 100.000, ayo tabur tiap bulan. Punya kemampuan 500.000, tabur. Tetapi mungkin ada yang, Pak, saya hanya bisa 20.000 atau 10.000, oke, gak apa-apa. 20 juta kurang 20.000, saudara, belum 20 juta. Dan saat itu, saudara, jemaat digerakkan Tuhan dan mulai nabur. Luar biasa, saudara. Saya gak takut lagi tiap bulan. Karena tiap bulan Tuhan sediakan. Oh, gak perlu lagi proposal kita kirim kemana-mana. Oh, luar biasa, saudara. Saya damai sejahtera dan puji Tuhan, saudara. Bulan Agustus 2019 kemarin, saudara, tahun kemarin, semua sudah lunas. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Oh, saudara, kembali. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan memberikan tuntunan bagi kita. Siapapun hari ini, kalau engkau penuh dengan masalah, engkau khawatir, engkau takut, ayo dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Ya, lebih lagi ini kesempatan kita untuk mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Setelah itu, melangkah dengan iman, percaya saja. Kalau Tuhan sudah memberi petunjuk, ya lakukan. Yang ketiga, ya, ketaatan. Melangkah dengan taat. Nah, melangkah dalam ketaatan akan mengubah mustahil menjadi tidak mustahil. Amin, saudara. Dan yang terakhir, sebagai penutup, mari kita membuka Ibrani 11 ayat 6. Mari kita baca sama-sama.
2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kembali saudara, kalau kita nggak punya iman saudara, kita bukan orang yang berkenan. Kita nggak disukai oleh Tuhan. Nah, sekali kita berpaling pada Allah, artinya mengarahkan hidup kita kepada Allah saudara, maka Allah akan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, dengan kondisi saat ini menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan percayalah saudara, hal yang mustahil bagi kita akan diubahkan menjadi yang tidak mustahil. Dan kita pasti akan dibuat berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk di dalam pengumuman. Saudara, ibadah hari ini kita tetap mengadakan ibadah online. Nah, selama masa PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, kita memang harus taat kepada pemerintah. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan tetap kita adakan ibadah online, dan saudara mengikuti bersama keluarga dari rumah. Nah, pastikan saudara, setiap jam 9 pagi saudara bisa mengikuti ibadah online kita, ya. Dan oleh karena itu pastikan setiap hari Minggu untuk saudara dapat mengikutinya. Lalu saya menghimbau jemaat untuk tetap taat dan tetap tinggal di rumah. Tetap bersemangat, jaga kesehatan. Percaya di balik semua ini pasti ada berkat Tuhan yang besar bagi saudara dan keluarga saudara. Lalu yang kedua, jemaat dan pengerja dihimbau untuk masuk dalam doa bersama 1 jam. Waktunya kapan saudara? Jam 5 pagi, jam 10, dan juga jam 7 malam atau jam 19.00. Saudara bisa pilih salah satu, atau saudara bisa mengikuti ketiga-tiganya, silahkan. Nah saudara, kenapa kita akan serentak berdoa bersama 1 jam? Karena melalui doa ada kuasa, ya. Oleh karena itu, bagi saudara yang ingin bergabung, bisa menghubungi gembala-gembala KUL dan juga pengerja dan juga pendoa untuk memperoleh tata cara doa bersama 1 jam setiap hari, dan juga pokok-pokok doanya. Percaya saudara, saat kita berdoa, maka tren pandemi COVID-19 akan turun. Lalu pengumuman yang ketiga, hari-hari ini KUL kita diaktifkan kembali. Ini sesuai perintah dari pusat untuk diaktifkan kembali. Oleh karena itu saya mengajak saudara untuk melakukan KUL. Dan kita namakan KUL di tempat kita yaitu KUL Family atau KUL keluarga. Pesertanya atau anggotanya siapa saja? Yaitu ayah, ibu, dan juga anak-anak. Ya, pokoknya yang di dalam satu rumah itu. Ya, karena kita harus menjaga jarak, ya. Oleh karena itu kita namakan KUL Family atau KUL keluarga. Saya mengajak seluruh jemaat dan pengerja supaya setiap minggu harap melakukan KUL Family. Dan saudara, nanti kita akan kirim bahan sharing setiap minggunya, akan kita kirim bahan tersebut. Nah, kembali saudara, KUL Family ini tidak ada persembahan. Tetapi yang penting saudara harus mengisi laporan, ya. Dan nanti laporan ini harus ditujukan kepada di sini ada tertulis Ibu Utami dengan WA 0812-954-1428. Nah, kembali saudara, tujuan dari KUL Family ini apa? Supaya Tuhan hadir di dalam keluarga kita. Kita bertumbuh, kita semakin kuat, dan percaya berkat Tuhan menyertai saudara.
Saudara perlu mengetahui, minggu kemarin kita sudah memulai Cool Family, sudah ada sekitar 30 Cool Family. Saya mengajak saudara, ayo mulai bergerak. Minggu-minggu depan kita mulai aktif melalui Cool Family. Amin, saudara. Dan yang terakhir, mari kita masuk di dalam doa, yaitu doa berkat. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, terima kasih, kami sudah menyelesaikan ibadah online pagi hari ini. Biarlah berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu yang berada di rumah masing-masing. Biarlah hari-hari ini kami dapat mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saat kami bersama dengan Engkau, saat kami punya iman dan melangkah dalam ketaatan, semua pasti terjadi. Hari-hari ini kami telah diberi kuasa, dan kami percaya kuasa iblis sudah dikalahkan dan kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami akan melaksanakan kegiatan kami kembali di rumah masing-masing. Tetapi kami sebelum beraktivitas, kami rindu untuk diberkati melalui doa berkat pada saat ini. Damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah oleh Allah Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin.